Najwa. Iya? Sebenarnya bumi kita itu bulat atau datar sih? Iya juga ya. Ayo kita cari tahu. Gas. Oke. Itu. Kamu percaya nggak sama itu? Wah. Guys. Ngapain? Aku lagi bertanya dengan Najwa. Apakah bumi benar-benar bulat? Kalau gitu kita ke gunung aja yuk buat ngebuktiin itu. Kenapa ke gunung? Di gunung ada apa? Emang apa hubungannya sih? Halo teman-teman Kami dari kelompok vulkanisme dengan saya sendiri yang bernama Sofatina dengan nomor absen 26. Di sini saya bersama teman-teman saya yang bernama Saya Kesha Naila Ramadhani dari absen 24. Saya Najwa Faira dari absen 35. Saya Arzaira Nisisman dari absen 9. Saya Marsha Ardina Wiguna dari absen 29. Saya Fendur Nabil dari absen 41. Saya Muhtar Daimu Putra absen 31. Saya Ahmad Zakwan dari absen 5. Saya Fatih Taulani dari absen 19. Nah teman-teman, berhubung kami semua ini ingin menjelajah gunung, mari ikuti kami dalam perjalanan menuju gunung vulkanisme. Ayo ikuti kami dalam perjalanan ke Gunung Vulkanisme bersama saya sebagai tour guide-nya. Nantikan perjalanan kami sampai selesai teman-teman. Bye-bye. Wah Sisi, ternyata kita udah ketinggalan jauh banget sama mereka. Oh iya Najwa, aku mau nanya deh. Emang gunung dan bumi yang bulat ini bisa kita pelajari di mana? Nah, jadi gunung dan fenomena bumi yang bulat ini bisa kita pelajari pada ilmu geografi. Nah, ilmu geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai segala fenomena geosfer yang ada di bumi ini. Nah, fenomena geosfer itu adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi pada lapisan-lapisan yang ada di bumi. Persamaan atau perbedaannya dalam sudut pandang keruangan atau lingkungan termasuk pada fenomena alam gunung vulkanisme atau gunung berapi dan fenomena bumi yang bulat ini Sisi. Ngerti kan? Ngerti Najwa, jadi gitu. Iya, ya udah, ayo kita susul lagi. Ayo. Najwa, ya apa lagi Sisi? Aku mau nanya deh, kenapa sih di permukaan gunung tuh dia nggak rata, terus ada tonjolan-tonjolan gitu? Emang kenapa? Oh, jadi tonjolan-tonjolan pada permukaan gunung atau permukaan bumi yang tidak merata ini disebabkan oleh tenaga endogen Sisi. Nah, tenaga endogen itu adalah proses dari dalam tenaga bumi yang dapat menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Nah, tenaga endogen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tekanan vertikal dan tekanan horizontal. Nah, Sisi di sini terdapat berbagai macam proses tenaga endogen. Nah, salah satunya itu adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah segala proses atau peristiwa yang berkaitan dengan proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, proses vulkanisme ini berkaitan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang paling atas atau permukaan bumi. Nah, litosfer itu adalah salah satu lapisan atau kerak padat yang membentuk lapisan terluar bumi. Nah, lapisan-lapisan bumi itu terbagi menjadi 8 macam. Ada inti dalam, inti luar, mantel atas, mantel bawah, astenosfer, litosfer, kerak samudra, dan kerak benua. Gitu Sisi, ngerti kan? Ngerti Najwa? Ya lama banget dah, tinggal yuk. Ayo dah. Tapi ngeri gak sih? Kalau tiba nih, kita lagi jalan nih. Tiba, udah ngetuk sih tuh. Lo tahu gejala-gejalanya? Apa nah itu? Nah, gejala gunung itu ada dua. Satu tuh pravulkanisme dan yang kedua tuh pasca vulkanisme. Gue jelasin dulu nih yang pravulkanisme. Kalau pravulkanisme itu biasanya tuh ada gempa di sekitar gunung. Terus hewan-hewan yang dari atas gunung turun ke puncak gunung, ke bawah gunung. Terus biasanya tuh ada suara-suara kayak gemuruh-gemuruh gitu dalam gunungnya. Terus kalau yang kedua pasca vulkanisme itu biasanya tuh kalau habis meletus tuh biasanya tuh ada kayak uap-uap yang mineral tuh seperti sulfur atau belerang. Terus yang kedua tuh muncul sumber air baru yang biasanya tuh disebutnya geyser. Udah itu, berarti kita aman, berarti kan jalan terus aman sih kalau belum ada gejala itu. Ayo lanjut dah. Mereka udah duluan aja sih. Iya nih kita juga. Bentar, itu dia suara apa ya? Itu suara letusan gunung nggak sih? Kalau aku boleh tahu, suara letusan gunung tuh ada berapa jenis sih? Jadi letusan gunung tuh terbagi menjadi 7 jenis Naya. Yang pertama adalah Hawaiian eruption.
gunung tipe ini jika meletus kawahnya itu cair dan bisa tumpah di sekitarnya. Lalu lavanya itu bersifat basalt. Nah, gunung ini memiliki ciri atau karakteristik gunungnya berbentuk tameng atau perisai. Contohnya apa tuh Kansa? Contohnya adalah Gunung Mauna Loa. Selanjutnya ada tipe Stromboli. Pada tipe Stromboli, gunung ini bersifat spesifik. Jadi, letusannya itu terjadi dengan interval atau tegang waktu yang hampir sama, yaitu sekitar kurang lebih 12 menitan. Jadi, setiap 12 menit keluar bom, abu, atau lavili. Contohnya adalah Gunung Raung. Selanjutnya apa Kansa? Nah, selanjutnya adalah Gunung Merapi. Pada tipe gunung ini, ketika meletus, lava yang dikeluarkannya itu kental. Lalu, lavanya keluar secara perlahan hingga akhirnya membeku di sekitar kawah. Ketika sudah membeku, tekanan di bawahnya itu akan naik. Ketika tekanan sudah naik, lava yang tadinya membeku di sekitar kawah akan naik ke atas dan pecah, dan keluarnya awan panas atau yang disebut juga dengan glove wall. Nah, awan panas itu berbahaya bagi penduduk di sekitar gunung itu. Kalau contohnya apa Kansa? Contohnya Gunung Merapi yang waktu itu meletus di Yogyakarta. Selanjutnya ada tipe volcano. Gunung tipe ini bertekanan tinggi, jadi ketika meletus gunung ini akan mengeluarkan abu, lavili, dan bom ke udara. Contohnya apa Kansa? Semeru. Selanjutnya adalah gunung tipe Pele. Pada tipe ini kawahnya di atasnya itu lavanya menyumbat berbentuk seperti jarum. Karena sudah menyumbat seperti ini, tekanan sekitarnya kan akan naik. Ketika tekanan sudah naik, gunungnya sudah tidak bisa menahan lagi hingga akhirnya gunung itu akan meletus. Kalau contoh gunungnya? Contoh gunungnya Gunung Pele. Selanjutnya apa Kansa? Jadi yang selanjutnya adalah Gunung Saint Vincent. Saat erupsi, air danau kawahnya itu akan menguap bersama dengan lava dan disebut dengan lahar panas. Nah, ini tuh sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya karena ketika lahar panas itu akan jalan ke bawah, itu bisa merusak rumah warga. Contohnya apa tuh? Contohnya adalah Gunung Saint Vincent dan Gunung Kelut. Yang terakhir apa Kansa? Nah, yang terakhir ini adalah gunung bertipe Peret atau Pilihan. Nah, ini tuh yang paling berbahaya, Naya. Kamu tahu Gunung Krakatau nggak? Tahu dong. Kan ketika meletus, gunung itu letusnya dahsyat banget kan? Ketika meletus, gunung itu akan mengeluarkan bom, labu, dan lavili yang sangat banyak ke angkasa yang ketinggiannya itu bisa mencapai 80 km, Naya. Ternyata banyak ya, aku kira cuma satu. Iya. Kan kamu udah mengerti kan? Aku ngerti, makasih Kansa. Ayo kita susul mereka. Lihat deh. Itu gunung kan bentuknya beda-beda. Iya ya. Kok bisa gitu ya? Emang ada berapa jenis gunung sih? Lo tau gak? Gunung itu ada 3 kak. Ya. Yang pertama ini ada stratovulkano. Ya. Stratovulkano ini bisa dibilang yaitu gunung yang dengan lapisan terbanyak. Soalnya lapisan ini terdiri dari lapisan dari bahan lava tersebut, campuran dari lava tersebut dan eflata. Lu tahu eflata kagak? Kau tahu? Nah, eflata tersebut tuh material berbahan padat. Ya. Nah, jadi ini eflata nih. Ceritanya nih lapisan. Ya. Lapisan ini tuh di atasnya tuh ada batuan beku. Lu tau batuan beku kan? Tahu. Nah, batuan beku tersebut yang jadi apa sih? Badan dari gunung tersebut. Karena sering terjadi erupsi, jadi dia jadi gunung gitu kak. Ya. Nah, yang kedua ada Gunung Mar atau Gunung Kandela. Ya. Nah, ini gunung nih punya keunikan sendiri kak dari yang lain nih. Jadi kalau dia erupsi dia nggak bakal erupsi lagi kak. Kenapa? Karena pada saat dia erupsi nih, terus kan keluar nih. Ya. Bolongan tersebut yang di gunung tuh langsung ditutupin nama eflata tadi kak. Nah, jadi karena gara-gara Gunung Mar itu mempunyai dapur magma yang kecil dan dangkal. Jadi kan nih ada gunung perisai. Kenapa disebut perisai kak? Karena bentuk perisai kayak perisai gitu lah. Ya. Nah, gunung perisai ini nih terdiri tuh dari lapisan lava yang cair gitu kak. Jadi pas saat erupsi lava tersebut mencair, jadi menyebar gitu kak. Jadi dia mempunyai lereng yang kecil, yang landai gitu kak, gini. Itu kak. Ya kak, berjalan lagi yuk, kita lagi nyampe. Kansa, kamu tahu gak fenomena alam lain yang terbentuk dari proses lanjutan atau pasca vulkanisme? Gak tahu, Nay. Fenomena alam pasca vulkanisme adalah gejala yang terjadi setelah letusan gunung api. Aku tahu nih beberapa fenomena alam pasca vulkanisme. Kamu mau tahu nggak? Mau tahu apa aja tuh? Yang pertama adalah sumbat lava. Sumbat lava ini terjadi akibat lava yang padat dalam pipa vulkanik yang padat menjadi masalah resisten. Yang kedua itu ada danau kaldera.
kaldera sendiri itu adalah lubang besar yang berada di atas gunung. Nah, kaldera sendiri ini terjadi akibat letusan gunung yang dahsyat sehingga meninggalkan lubang yang besar. Nah, jika lubang besar itu terisi oleh air, maka itu yang disebut danau kaldera. Kamu tahu nggak contoh danau kaldera di Indonesia itu apa? Tahu apaan tuh? Contohnya itu ada lava yang berasal dari letusan gunung purba. Yang selanjutnya adalah plato lava. Plato lava itu terjadi akibat magma yang keluar terlalu encer sehingga dia menyebar dan akhirnya membeku sehingga dia menjadi dataran tinggi. Nah, itu yang disebut dengan plato. Nah, yang terakhir ada geyser. Geyser itu adalah sejenis mata air yang panas dan menyembur secara periodik, mengeluarkan air yang panas dan uap air ke udara. Nah, itu aja kan yang aku tahu. Wah, ada banyak ya ternyata. Iya, sekarang kita lanjut yuk. Ayo. Mar, lu tahu nggak macam-macam vulkanisme ada apa aja? Oh, gue tahu tuh macam-macam vulkanisme tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu erupsi efusif dan sama yang kedua itu erupsi eksklusif. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Erupsi efusif adalah vulkanisme yang terjadi ketika magma yang sangat panas dengan viskositas yang rendah keluar dari dalam perut bumi. Magma yang cair dapat membuat gas larut keluar dengan mudah. Nah, erupsi efusif tuh disebut juga cairan lava karena saat dia meledak itu tuh nggak menimbulkan suara yang besar. Erupsi efusif juga membentuk gunung berapi yang landai dan membentuk perisai. Nah, kita bahas nih yang kedua itu erupsi eksklusif. Erupsi eksklusif kebalikan dari erupsi efusif. Erupsi eksklusif adalah gejala vulkanisme yang terjadi ketika magma dengan viskositas yang tinggi keluar dari dalam perut bumi. Magma yang lebih kental dan lebih dingin dapat membeku dan menyumbat lubang magma. Nah, jadi kayak gitu sih. Oh, jadi gitu. Oke deh, Marsha. Makasih ya. Oke. Emang pergerakan magma itu ada apa aja sih? Nah, pergerakan magma itu yang pertama ada intrusi magma. Intrusi magma adalah pergerakan magma di dalam permukaan bumi. Magma tidak sampai keluar ke permukaan bumi dan menjadi lava. Yang kedua ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah pergerakan magma hingga keluar permukaan bumi. Biasanya magma ini mengalir dan diiringi oleh ledakan. Erupsi magma biasanya mengeluarkan bahan-bahan padat vulkanik bumi. Nah, intrusi magma ini terbagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama ada batolit. Batolit adalah batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Yang kedua adalah lakolit. Lakolit adalah magma yang bersifat asam yang menyelinap di antara celah bebatuan. Yang ketiga ada seal. Seal adalah lapisan magma yang tipis yang menyelinap di antara celah bebatuan. Yang keempat ada diatrema. Diatrema adalah pipa yang menghubungkan dapur magma dengan lapisan bumi. Yang kelima ada intrusi korok. Intrusi korok adalah lapisan magma yang memotong lapisan bebatuan secara vertikal. Yang keenam ada apolisa. Apolisa ini hampir sama dengan intrusi korok. Namun ukuran apolisa lebih kecil dibandingkan intrusi korok. Mas, nggak apa-apa kan? Tadi saya ketabrak dengan batu itu. Oh, batu itu. Saya tahu tuh itu adalah batuan beku atau batuan igneous. Itu biasanya batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin atau berkeras. Biasanya itu dengan atau tanpa proses kristalisasi. Nah, kalau yang itu batuan apa mas? Mas kira-kira mas tahu nggak? Saya tahu itu adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendapan hasil erosi bumi. Oh, yang itu saya tahu tuh. Itu batuan metamorf. Batuan metamorf itu adalah batuan sedimen atau batuan beku yang berubah akibat tekanan yang sangat tinggi atau perubahan suhu dan waktu yang lama. Oh, yaudah mas, ayo mas. Sakit mas, ayo turun. Gimana? Udah kan? Udah sih lumayan. Kalau lu sendiri gimana? Udah sih lumayan. Tapi gue kepo deh. Lu tahu nggak sih? Emang kalau misalkan gunung berapi meletus tuh dampaknya apa sih? Kalau misalnya gunung api meletus itu bisa berdampak positif dan negatif. Nah, dampak positif yang pertama itu membuat tanah menjadi lebih subur. Karena pas gunung api meletus itu menghasilkan material-material vulkanik yang kaya akan bersih. Sehingga tanah yang di sekitarnya itu dapat menjadi lebih subur dan juga sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Oh, terus yang kedua dijadikan sebagai tempat pariwisata seperti di Gunung Kerinci. Gunung Kerinci dijadikan tempat pariwisata karena akibat dari letusan itu bisa menghasilkan pemandangan alam yang spektakuler dan juga tempat pendakiannya itu dijadikan sebagai pengalaman yang aktif bagi sebagian orang. Terus yang ketiga dijadikan sebagai penelitian ilmiah. Di Gunung Kerinci dia tuh memberikan ilmu para ilmuwan agar mereka tuh
proses geologi, vulkanologi, dan juga ekologi gitu. Terus dampak negatifnya apa? Nah, kalau dampak negatif, yang pertama itu bisa menimbulkan gangguan pernafasan. Karena kalau bisa gunung api meletus, dia kan ada zat-zat yang berbahaya ya, seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga gas hidrogen sulfida. Itu jadi berbahaya kalau misalnya kita hirup abu-abu vulkanik. Terus yang kedua itu ancaman kehidupan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Kenapa kayak gitu? Soalnya pas gunung meletus, dia kan pasti ada kayak aliran lava, terus juga ada awan panas, gitu-gitu kan. Nah, jadi itu tuh bisa berdampak buruk dan mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Terus yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Nah, kalau misalnya letusan gunung berapi itu bisa merusak tanaman, hutan, dan juga ekosistem lainnya. Gitu. Terus yang keempat ada gangguan transportasi. Jika gunung meletus, dia kan menghasilkan debu-debu dan juga itu kan dilepaskan ke atmosfer. Nah, itu bisa mengganggu jalur lalu lintas di udara seperti pesawat. Jadi bisa aja tuh kalau misalnya penerbangannya lagi sibuk bisa dibatalkan karena kejadian tersebut. Terus yang kelima, yang terakhir itu tuh bisa merusak sumber daya manusia. Karena ketika gunung api meletus kan kayak sumber air bersih gitu-gitu, terus juga ada tanaman dan lahan pertanian itu kan bakal rusak dan itu bisa mengganggu mata pencaharian dari si penduduk sekitarnya. Itu gitu. Paham? Iya. Oke, gimana sih? Iya, Syah. Najwa, bukan tadi kamu sama Siti? iya tuh, soalnya kita tadi kecapean jadi ikut mobil tour guide deh. Apa nih geter-geter? Jangan-jangan gunungnya mau erupsi lagi. Ayo kita cari tempat. Tenang dulu ya Najwa. Itu tadi cuma gampang aja kok. Oh, Jadi kalau mau gunung erupsi itu ada 4 tingkatan Najwa. apa aja tuh? Yang pertama ada normal. Kalau normal ini nggak ada apa-apa. Jadi ya udah kayak kita hari-hari aja gitu gunungnya. Level 2 ada waspada. Nah di level waspada ini mulai ada aktivitas seismik dan hidrotermal di sekitar kawah. Itu udah lumayan bahaya, tapi tidak harus dievakuasi juga sih kalau di situ. Yang ketiga ada level siaga. Nah level siaga ini udah lumayan bahaya Najwa. Kalau level siaga ini udah mulai ada gempa-gempa yang lumayan besar dibandingkan tadi ya. Dan juga ada beberapa aktivitas vulkanik. Nah, lalu yang terakhir itu ada level awas. Nah, ini udah paling bahaya. Itu di antara 24 jam bakal meletus Najwa. Udah bahaya banget ya pokoknya. Kalau udah kayak gitu tuh harusnya semua penduduk harus sudah dievakuasi minimal dalam jarak 3 km deh. Oh gitu, berarti sekarang kita udah aman ya? Aman Ya dong. udah, kita jalan lagi. Yuk lanjut. Akhirnya selesai juga ya kita bertualang di gunung ini. Iya nih, capek banget. Tapi kita jadi lebih tahu kan proses pembentukan magma sampai terjadinya erupsi di gunung ini. Kalau ada tanda-tanda erupsi, jangan lupa berlindung ya teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa.